Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai alat ukur mekanik beserta fungsinya. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa memahami apa itu alat ukur mekanik dan bagaimana cara penggunaannya. Oke, langsung saja ke materi pertama mengenai tentang alat ukur mekanik. Apa itu alat ukur mekanik? Alat ukur mekanik adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran suatu benda kerja atau suatu komponen dengan menggunakan metode manual. Yang pertama ada puller gauge, yaitu apa fungsi puller gauge? Yaitu untuk mengukur celah apa saja yang bisa diukur. Yang pertama celah katup, yang kedua bisa celah busi. Itu puller gauge. Ini gambarnya bisa kalian lihat di video. Untuk itu pengukuran celah dari katup. Selanjutnya adalah vernier caliper. Kalau dari bahasa Indonesia yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman maupun ketebalan benda kerja atau komponen. Di sini di vernier caliper atau di jangka sorong ada beberapa bagian. Yang pertama yang di sini ada yang namanya kembali lagi ke video, ada yang namanya yang di sebelah kiri bawah ada rahang bawah, yang atasnya rahang atas. Kemudian ada skala nonius, ada skala utama, dan ada lidah kedalaman. Selanjutnya alat ukur mekanik yang selanjutnya yaitu cara pembacaan alat ukur mekanik vernier caliper, skala utama dan skala nonius. Nih, skala utama itu adalah skala yang terletak di badan jangka sorong. Kalau skala nonius, skala yang terletak di sama batang jangka sorong tetapi yang bisa bergeser. Di sini di pembacaan contoh skala utama di sini membaca 46 mm, sedangkan skala nonius membaca 0,40 mm. Sehingga hasil pembacaannya yaitu 46,40 mm, di mana skala utama itu dihasilkan dari titik 0. Dari titik 0 menunjukkan garis kemana sih? Jadi coba kalian lihat titik 0 dari skala nonius itu terletak pada garis 46 di skala utama. Masukkan 46. Kemudian gimana cara mencari skala noniusnya? Yaitu dengan cara mencari dari garis 0 sampai garis 10, garis mana yang lurus. Nah, kalau ada yang lurus di sini garis yang lurusnya angka 4. Berarti kita masukkan 4 sehingga jumlahnya 46,40 mm. Selanjutnya alat ukur mekanik. Penggunaannya yaitu kalau di gambar A pengukuran diameter luar, posisi benda kerja atau produk yang diukur ada di tengah-tengah. Kemudian posisinya wajib di tengah-tengah supaya pengukurannya lebih stabil. Kemudian untuk mengukur diameter dalam, yang benar itu yang bawah, itu yang B diameter dalam, yang benar itu yang bawah, yaitu pengukuran harus sejajar. Harus sejajar, tidak boleh miring. Yang ke C kedalaman, lihat. Untuk kedalaman itu yang benar itu ada di posisi yang paling bawah, di mana posisinya itu harus sejajar dan skala utama dan skala noniusnya itu harus menghadap ke muka kita, harus menghadap kita agar pembacaannya tidak salah. Nah, sekarang cara perawatan vernier caliper. Yang pertama yaitu menyimpan peralatan di lemari yang kedap terhadap debu. Yang kedua, penempatan alat tidak boleh ditumpuk. Yang ketiga, penggunaan alat harus sesuai dengan instruksi. Yang keempat,
peralatan jangan sampai jatuh. Yang kelima, membersihkan peralatan setelah digunakan. Lalu melapisi peralatan dengan oli atau cairan WD apabila tidak akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang agar tidak rusak atau berkarat. Selanjutnya yaitu melakukan pemeliharaan dengan teratur secara periodik. Periodik itu secara terus menerus, jadi jangan sekali, tapi harus seminggu sekali, sebulan sekali, jadi teratur. Selanjutnya yaitu mikrometer. Mikrometer ini adalah salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur diameter luar benda kerja. Kemudian dengan ketelitian tertentu, karena mikrometer itu satuannya mikro. Kalau jangka sorong satuannya mili, mikrometer itu bisa satuannya mikro karena sudah 1/1000, sehingga ketelitiannya lebih bagus dibanding jangka sorong. Bagian-bagian mikrometer di sini ada end-pill, spindle, slip, inner, thimble, lock clamp, outer slip, dan ratchet. Di samping kanan yaitu mengukur diameter luar piston. Lihat gambarnya. Di sini posisinya harus sejajar dan tegak lurus agar penghasilannya tidak oleng atau tidak melenceng dari hasil yang dibutuhkan. Kemudian cara mengkalibrasi mikrometer ini nanti kita praktikkan. Jadi kalibrasinya itu hanya menggunakan satu buah kunci kalibrasi dengan cara menggeser-geser dari bagian batang mikrometernya agar titik 0 itu berada di garis 0 lagi, supaya pengukurannya tidak melenceng atau tidak keluar dari batasnya. Nih, kemudian di sini ada cara pembacaan hasil pengukuran mikrometer. Di sini tahap pertama yaitu 10. 10 dari mana? Kita hitung ada 0. Ada 0. Kemudian ada 5, sampingnya ada 10. Nah, di sini kenapa 10? Coba lihat garis setelah 10. Itu di atasnya gak ada garis lagi, tapi di bawahnya. Berarti belum menyampai 11, sehingga ditulis 10. Tahap kedua yaitu dengan menuliskan 0,5. 0,5 dari mana? Lihat garis angka 10. Di sana ada garis lagi di bawah, berarti dia menandakan bahwa sudah melewati satu putaran, sehingga tulis 0,5. Tahap ketiga yaitu dengan cara melihat skala Noniusnya. Lihat di skala Noniusnya ada garis keberapa yang lurus. Di sini garis yang lurusnya garis ke-33, sehingga ditulis 0,33 yang totalnya dijumlahkan sehingga jumlahnya menjadi 10,83 mm. Selanjutnya perawatan mikrometer. Perawatan mikrometer yang pertama menyimpan peralatan di lemari. Kemudian menempatkan alat tidak boleh ditumpuk. Penggunaan alat harus sesuai. Peralatan jangan sampai jatuh. Peralatan harus dibersihkan setelah selesai, yaitu peralatan harus dilapisi oleh oli atau cairan yang dapat memperawet alat ukur tersebut. Lalu harus dirawat secara teratur. Selanjutnya yaitu dial indikator. Dial indikator itu berfungsi untuk mengukur keolengan dan end play komponen sepeda motor. Ini biasa dipakai untuk mengukur as keolengan dari as roda agar rodanya itu tidak oleng. Jadi penyebabnya itu salah satunya dari asnya. Gimana cara mengukur as tahu oleng tidaknya? Yaitu dengan menggunakan dial indikator. Nah, ini dial indikator. Nah, ini dial indikator ini dipakai untuk mengukur sebuah poros berbentuk silindris apakah oleng atau tidak. Kalau oleng berarti poros tersebut sudah derajatnya sudah beda atau bisa disebut dengan rusak. Gimana cara memperbaikinya? Biasanya untuk memperbaiki yang seperti ini
Ada yang dipres, ada yang dibubut ulang, ada pula yang diganti. Tapi biasanya untuk di sini, kalau untuk barangnya yang murah itu biasanya langsung diganti. Nah, ini dia indikator. Jadi ketika bagian permukaan indikator ini sensornya dekat dengan benda kerja, kemudian benda kerjanya digerakkan, lalu dibaca pergerakan dari jarum ke indikatornya. Kalau jarumnya tidak bergerak, berarti si benda kerjanya itu bagus, si komponennya itu bagus. Tetapi apabila jarum indikatornya bergerak, berarti benda kerja atau produk tersebut itu oleng. Seperti itu kesimpulannya. Cara pembacaan hasil dial indikator. Nih, setiap strip bernilai 0,01. Kemudian jarum panjang setiap strip bernilai 1 mm. Kemudian jarum pendek nilainya itu 1 mili. Kalau jarum panjang nilainya itu 0,01. Jarum panjang itu yang besar, jarum pendek itu yang kecil. Jarum pendek di sini menunjukkan angka 3 karena di sini ada angka 0, 1 dan 4. Angka 2 dan 3-nya sengaja dihilangkan karena memang di dial indikator itu enggak setiap garis ada angkanya. Jadi kita harus membaca. Berarti di sana garis jarum pendeknya menunjukkan angka 3, maka ditulis 30 mm. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka di situ kan ada angka 10, 0 dan 90. Nah, itu angka berapa? Kita lihat dari 0 ke 10 berarti di antara 0 dan 10 berarti angka 6 ya. Angka 6 berarti 0,6 mm sehingga hasilnya 30,6 mm. Jumlahkan saja langsung, hasilnya 30,6 mm. Oke, mungkin itu saja untuk materi alat ukur mekanik. Selanjutnya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.